Baik, selamat pagi anak-anakku sekalian yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita bertemu dalam keadaan sehat, dan Bapak berharap anak-anakku semuanya bisa belajar dengan semangat walaupun di masa pandemi ini kita masih hanya bisa belajar di rumah. Bapak sengaja membuat video ini untuk membantu kamu memahami materi yang sudah Bapak bagikan minggu yang lalu. Nanti anak-anakku sekalian, kalau sudah tonton video ini tentang panduan pelajaran kita, penjelasan singkat dari Bapak, tulislah di komentar bawah nama panggilan ya, atau nama kamu ya, di komentar itu, yang nanti Bapak akan lihat bahwa kamu sudah menonton penjelasan dari Bapak. Jadi Bapak dengan tenang hati, berarti kamu bisa mengerti materi yang sudah kita pelajari. Nah, anak-anakku sekalian, di bab ini, bab 1, yaitu mengenal teknologi informasi dan komunikasi. Nah, dalam bab ini kita mempelajari bagaimana perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, apa saja komunikasi di masa lalu, apa saja alat-alat komunikasi yang dipakai pada masa lalu, kemudian apa saja alat-alat komunikasi yang ada pada masa sekarang atau masa kini. Nah, manusia tidak bisa hidup tanpa bisa berkomunikasi satu dengan yang lain ya. Komunikasi ini salah satu kebutuhan manusia yang harus dipenuhi ya. Sebab tanpa adanya komunikasi, manusia tidak bisa hidup dengan baik. Nah, jadi komunikasi dipakai untuk menyampaikan apa? Menyampaikan pesan kepada orang lain ya, atau untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Pada masa lalu, alat yang dipakai pada zaman Yunani kuno itu adalah menggunakan sinyal matahari ya, memberikan sinyal menggunakan sinar matahari. Rupanya di masa Yunani itu mereka menggunakan sinar matahari sebagai alat komunikasi yang dipantulkan menggunakan cermin ya. Nah, ini biasanya dipakai untuk komunikasi jarak jauh ya. Nah, pada masa itu anak-anakku sekalian, sinar matahari ini dipakai oleh para militer ya, sebagai alat komunikasi mereka. Jadi mereka menggunakan cermin dan memantulkan sinar matahari dengan bentuk-bentuk yang sudah mereka tahu artinya ya. Jadi mereka sudah pahamlah bagaimana cara memainkan cermin ya, sehingga memantulkan cahaya matahari yang punya makna, yang punya arti, yang bisa dimengerti oleh orang lain ya, terutama mereka pada masa itu yang para militer yang menggunakan alat komunikasi ini. Terus anak-anakku, ada juga yang menggunakan sinyal asap ya. Dalam berkomunikasi ada yang membakar kayu ya, dan kemudian dari hasil api yang sudah dibakar itu akan mengeluarkan asap. Nah, asap itu seringkali dipakai sebagai alat komunikasi dengan cara apa? Dengan cara membakar tadi ya, yang itu bisa berupa mengirimkan berita kepada orang lain ya, bahwa ada kejadian di tempat yang ada asapnya. Terus ada juga sinyal asap itu juga bisa bermakna
sinyal bahaya. Berarti ketika ada asap seperti itu, maka itu tanda-tanda bahaya, ya, tanda-tanda darurat. Nah, maka kalau mereka sudah tahu itu, ya segeralah mereka menghindari. Ya. Terus sinyal asap ini juga kadang dipakai untuk mengumpulkan orang banyak di suatu tempat. Jadi ketika mereka membakar kayu sehingga mengeluarkan asap, itu mereka sedang mengajak, ya, orang banyak untuk bisa berkumpul, ya. Nah, tentu pasti mereka berkumpul dengan tujuan tertentu. Kemudian juga ada yang menggunakan sinyal asap agar orang lain atau sekutu, agar teman bisa tahu posisi mereka. Ini terutama kalau dalam di area peperangan, ya, mereka membakar itu supaya teman mereka tahu berarti mereka ada di sana, ya. Jadi ini dipakai sebagai alat komunikasi. Nah, kemudian sekitar tahun 5000 tahun yang lalu juga itu ada tulisan atau berupa simbol-simbol gambar yang dipakai oleh orang Mesir dan bangsa Maya yang ada di Amerika. Nah, tulisan atau berupa simbol-simbol gambar ini itu disebut dengan hieroglif. Mereka menggunakan simbol-simbol dan hanya mereka yang sudah paham simbol itu yang tahu pesan yang disampaikan. Nah, ini ada berupa contoh simbol-simbol yang digunakan pada masa itu, ya, seperti ini gambar burung, dia A, ya, ada gambar tangan, simbol tangan, ada kaki, ya. Dan ini hanya salah satu contoh, ya. Di daerah-daerah di Indonesia juga ada yang menggunakan simbol-simbol gambar, ya, yang kadang-kadang ditulis dibikin dalam bentuk patung, ya. Di patung itu ada coretan-coretan, ya. Nah, dari gambar-gambar atau simbol-simbol itu ada pesan yang sedang mereka sampaikan. Ya, ini dulu waktu di Mesir mereka memakai simbol-simbol ini yang disebut dengan hieroglif, ya. Nah, ini perkembangan daripada alat komunikasi. Terus selanjutnya, nak, ada juga yang menggunakan lampu sorot, ya. Lampu sorot itu pasti, kenapa dia dikatakan lampu sorot? Karena cahaya daripada lampu itu sangat terang, ya, dan sangat tajam, ya. Dia bisa mencapai beberapa kilometer sorotan sinarnya, ya. Nah, karena sorotannya cukup tajam, itu bisa terlihat dalam dari jarak yang cukup jauh. Nah, lampu sorot ini itu digunakan di menara, ya, menara yang ada di pelabuhan, ya, yang disebut dengan mercusuar. Ya, di situ ada, atau dalam bahasa sederhananya itu tanda kapal, ya. Tanda di mana di situ ada tempat berlabuhnya kapal, ya. Mercusuar itu ada, Bapak sengaja bikin gambarnya seperti ini, ya. Jadi kalau kamu nanti kamu berlayar atau naik perahu, kemudian kamu lihat ada menara seperti ini, berarti di situ dekat dengan pelabuhan, ya. Nah, jadi ini menara yang disebut dengan mercusuar. Di situ ada tanda kapal. Nah, di sini ada sinar, ya, malam-malam itu pasti akan terlihat cahaya lampu sorotnya, sehingga kapal yang dari laut mereka akan tahu, oh, di arah sana ada pelabuhannya, sehingga kapal itu tidak nyasar kemana-mana, ya. Jadi itu menyampaikan pesan bahwa lampu sorot di mercusuar itu
itu memberikan pesan bahwa di sanalah tempat berlabuhnya kapal atau disebut pelabuhan. Nah, kemudian ada lagi alat-alat lain yang biasa dipakai untuk komunikasi seperti alat-alat yang bisa berbunyi. Apa contohnya? Di Indonesia alat yang berbunyi, Bapak ambil contoh seperti kentungan atau kentongan. Nah, kentongan ini biasanya dipakai oleh orang zaman dulu sebagai alat untuk memanggil orang banyak. Ya, kalau ada rapat di desa, mereka memanggil masyarakat itu bisa berkumpul mengadakan rapat dengan memukul kentungan atau kentongan, ya. Dan juga dipakai para hansip, ya, siskamling yang ronda malam. Biasanya mereka sudah siapkan di tangan mereka, ya, ketika ada pencuri, ketika mereka lihat ada pencuri dan akhirnya mereka mengejar mengetuk memukul kentungan itu supaya orang banyak keluar dan mengejar si malingnya, ya. Ada apalagi alat-alat komunikasi seperti trompet, ya. Trompet itu juga dipakai. Kalau kamu baca Alkitab, di situ ada ketika orang Israel berperang, mereka meniupkan trompet, ya. Jadi itu tanda bahwa mereka mungkin mereka mau berperang, ya, atau mereka siap-siap berperang. Atau kadang mereka meniup trompet, itu pertanda bahwa musuh sudah mendekati, ya, mendekati mereka. Nah, kemudian muncullah setelah manusia mencari ilmu, mencari tahu dan akhirnya menemukan alat teknologi, ya. Dan yang mereka temukan pertama sekali yaitu telegraf, ya. Telegraf ini dia berupa alat yang bisa dipakai untuk bisa dijadikan sebagai alat komunikasi yang menggunakan kawat listrik. Nah, telegraf ini dia tidak seperti telepon. Kita langsung mendengarkan suara dari yang sedang berbicara kepada kita, bukan. Tapi ini menggunakan kode aja. Dia menggunakan kode atau sandi, ya. Nah, kode itu ya hanya orang-orang yang sudah belajar tentang kode itu, ya. Nah, kode yang dipakai pada masa itu adalah kode Morse, ya. Nah, kode Morse ini itu ditemukan oleh Samuel Morse namanya, yang kebangsaan Amerika, ya, Samuel Morse. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, itu tadi teknologi komunikasi dan informasi di masa lalu. Nah, sekarang di masa kini, apa teknologi yang sekarang kita nikmati, yang kita rasakan? Yaitu televisi, ya. Melalui televisi kita bisa menyaksikan berita-berita kejadian di negara lain, ya, kejadian-kejadian di dunia kita bisa melihatnya, ya. Pertandingan bola kita bisa tonton, ya, sehingga kita semakin mudah mendapatkan informasi, ya. Terus radio, ya, ada juga radio, ya. Sebelum televisi dulu orang mendapatkan berita melalui melalui radio, ya. Nah, bagaimana cara kerja radio ini? Jadi cara kerja radio ini, gelombang radio yang diterima, ya, dari pemancar kemudian sampailah ke antena, ya, ke antena radio kita, kemudian keluar dari radio itu suara, ya. Nah, kalau televisi tadi itu cara kerjanya dia gelombang radio, ya, yang tadi dari televisi, gelombang radio yang diterima dari satelit atau luar angkasa, ya. Satelit dari luar angkasa. Ini satelitnya, gambar satelitnya. Nah, kalau kamu pernah lihat satelit
luar angkasa diterima oleh sinyal televisi yang berupa gelombang radio. Kemudian gelombang itu diubah menjadi gambar atau bunyi di TV kita. Ya, makanya kita bisa di TV itu kita bisa lihat gambarnya dan juga kita bisa mendengarkan suaranya. Sedangkan di radio kita hanya bisa mendengarkan saja. Kita nggak tahu seperti apa modelnya. Ya, kita nggak tahu seperti apa kondisinya. Di radio diberitakan telah terjadi tsunami, telah terjadi kecelakaan. Kita hanya tahu bahwa sudah terjadi kecelakaan, tetapi tidak kita tahu seperti apa kondisinya, keadaannya. Nah, tapi itulah kehebatan daripada teknologi, ya. Di TV kita justru tidak hanya dapat informasi mendengarnya secara verbal, kita juga bisa secara visual bisa melihat. Ya. Kemudian sekarang sudah ada telepon seluler. Nah, sebelum ada telepon seluler kan ada telepon telepon rumah, ya, telepon kabel. Ya, nah telepon kabel ini ya kenapa dia dikatakan telepon kabel? Karena dia dihubungkan menggunakan kabel. Kalau kamu punya telepon rumah, maka lihatlah bahwa di telepon rumah itu kamu lihat di situ ada kabel yang terhubung, ya, ke kabel telepon umum, ke kabel telepon yang biasa, ya. Sedangkan telepon seluler itu telepon yang tidak menggunakan kabel, ya, seperti HP kita sekarang, ya, itu tidak menggunakan kabel. Bayangkan kalau kita harus pakai bawa kemana-mana, ya, HP menggunakan kabel, ya, pasti jarang orang yang bahkan mungkin tidak dibawa, ya, HP di mana-mana kalau HP itu harus terhubung ke kabel dulu, ya. Makanya itulah hebatnya, itulah kelebihan daripada telepon seluler, kita bisa bawa kemana-mana, ya. Telepon seluler itu itu cara kerjanya dari gelombang suara, kemudian gelombang suara ini berubah menjadi gelombang radio, ya, gelombang radio. Jadi suara kita kemudian itu dirubah, ya, dengan alat, ya, menjadi gelombang suara, ya, gelombang suara, kemudian disampaikan ke pemancar, ya, ada pemancarnya. Lalu gelombang radio ini tadi, ya, perhatikan kenapa dia dikatakan gelombang radio, karena gelombang itu bisa merambat di udara. Nah, seperti ketika kita lagi bicara di HP, itu kan suara kita kan nggak kelihatan, tapi dia merambat ke udara, ya. Nah, sampailah dia di telepon yang lain, ya. Itu melalui alat yang disebut dengan satelit, ya, yang menghubungkan. Kemudian sekarang ada komputer, ya, lebih canggih lagi komputer, ya. Komputer apa? Kalau di telepon seluler kita hanya bisa bicara, tapi kalau di komputer kita bisa kirim email, bisa kirim surat elektronik dengan berlembar-lembar, ya. Mengirimnya hanya menggunakan alat apa? Hanya menggunakan jaringan internet saja. Ketika komputer kita terhubung ke internet, maka kita bisa membuka email dan mengirimkan surat, bisa mengirimkan gambar, bahkan bisa mengirim data-data yang lain. Ya, itu hebatnya komputer, ya, komunikasi melalui jaringan internet. Ya, bisa email, bisa chatting. Sekarang kita bisa chatting, ya. Bisa kita saling kirim pesan, ya. Kirim pesan bisa melalui aplikasi seperti media sosial, Facebook, sekarang apalagi itu WA, ya. Nah, itu media sosial. Terus apa lagi, melalui komputer karena ada jaringan internet, itu kita bisa belanja online. Ya. Belanja online karena kita dapat informasi tadi mengenai belanjaan itu. Ya, apalagi sekarang bisa bermain games, ya. Jadi di komputer kita bisa mendownload
games, kemudian kita bisa bermain games di situ. Ya, bahkan di dalam bermain game itu ada komunikasi dengan lawan. Ya. Nah, inilah alat komunikasi masa kini, komputer. Ya. Selanjutnya, karena terus berkembang komunikasi, akhirnya ditemukanlah telepon pintar atau yang biasa disebut smartphone. Smart itu pintar, phone itu telepon. Jadi telepon pintar. Ya, telepon pintar yang menggunakan Android, ya, yang menjalankan Android. Nah, kelebihan daripada Android ini, ya, dibandingkan dengan telepon yang biasa yang sebelumnya, keunggulannya yaitu kita bisa mendapatkan notifikasi, ya, kalau ada ada pesan masuk, SMS, telepon, itu langsung kita diingatkan sama notifikasi, ya. Kemudian tampilannya menarik, ya. Apalagi nah, aplikasi bisa diunduh, ya, melalui Google Play. Jadi karena HP-nya sudah Android, udah bisa kita download di situ berbagai aplikasi. Tetapi kekurangan daripada telepon pintar ini yang menjalankan Android itu baterainya cepat habis, ya, cepat habis. Kenapa? Karena makin banyak aplikasi. Nah, jadi itulah perkembangan daripada teknologi informasi dan komunikasi. Untuk ke depan kita nggak tahu, mungkin nanti ada teknologi komunikasi informasi yang lebih canggih lagi, ya, dibandingkan dengan yang sekarang yang kita gunakan. Nah, jadi intinya, kesimpulannya bahwa sejak zaman dulu manusia telah berkomunikasi, ya, untuk menyampaikan informasi. Dan dengan berjalannya pengetahuan, ya, dengan berkembangnya pengetahuan manusia, maka ditemukanlah alat-alat komunikasi yang semakin canggih, ya. Dan kecanggihan daripada teknologi informasi dan komunikasi ini semakin memudahkan manusia beraktivitas, semakin memudahkan manusia melakukan kegiatan. Oke, itu aja. Sekian daripada penjelasan singkat dari Bapak. Kiranya kamu bisa memahaminya. Jangan lupa ketik nama di kolom komentar bawah kalau kamu sudah menontonnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.